Ada hikmahnya. Ada hikmah. Sehingga saya memahami sebenarnya bagaimana kehidupan penjara. Kenapa orang-orang di penjara 5,100 itu begitu keluar juga malah makin jahat. Ada yang makin baik begitu. Cukup berani merongrong mafia itu. Untuk menyampaikan sesuatu yang kita anggap benar harus ada keberanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Satrasi Suara Satu Kata Penumpang Pasti Selalu di Hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Start FM di Jalan M dalam Kelurahan Kota Siantar, Penyambungan Natal pagi Madinah pagi selama 1,5 jam ke depan. Kembali kita bersua di program talk show spesial di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Mudah-mudahan hari ini hari yang baik untuk kita semuanya, lebih baik daripada kemarin, dapat mewujudkan apa yang menjadi impian kita semuanya. Sahabat Start FM di Ruang Paslah, kali ini kita menghadirkan narasumber, yaitu seorang tokoh dari Mandailing Natal. Hidup adalah belajar. Setiap apa yang kita dapati dalam kehidupan sejatinya adalah sarana belajar. Tak heran jika kemudian muncul peribahasa guru terbaik adalah pengalaman. Dari pengalaman kita akan berpikir dan berubah sehingga terbentuk pribadi yang lebih matang dalam bersikap dan mengambil keputusan. Ruang Paslah edisi kali ini dengan tema Irwan Daulay, Kopi, Gagasan, dan Properti, menghadirkan seorang pembelajar dalam hidup, tumbuh menjadi aktivis semasa mahasiswa, menjadi bagian dari birokrasi di era kepemimpinan Pak Amru Daulay, tumbuh menjadi politisi dan ikut bertarung pada Pilkada Madinah 2020, menjadi dosen di Universitas Negeri Medan dan berakhir menjadi pengusaha properti. Kita sapa dulu nih. Aku manggilnya apa nih? Bung atau apa nih ya? Adinda saja. Adinda ya. Oke. Adinda Irwan Daulay. Mudah-mudahan sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kondisi saat ini Alhamdulillah fit, sehat walafiat. Sehat walafiat karena ada support dari kopi radikal ya. Siap. Itu yang bikin sehat ya. Oke, saya sita waktunya dulu ya 1,5 jam hingga pukul 11.30 nanti kita akan bincang-bincang, kita akan mengulik perjalanan seorang Irwan Daulay. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semuanya pendengar dimanapun Anda berada. Oke, sahabat Start FM, Anda juga boleh nanti berpartisipasi di layanan telepon kita 0812 8888 1026, layanan WA dan SMS-nya di 0812 9172 1177. Anda juga bisa menggunakan layanan media sosial kita semuanya, termasuk di laman Facebook Radio Start 102,6 FM Penyambungan, di Instagram semuanya. Juga yang jauh dimanapun Anda berada, Anda dapat mengakses siaran ini lewat live streaming kita di www.startfmmadinah.com. Baik, saya bertanya sama Adinda dulu nih. Nah, sebelum menjadi pengusaha, ini identiknya sekarang pengusaha karena Anda di media sosial sangat sangat luar biasa mengajak orang untuk berusaha. Seperti sekarang ini, Anda dikenal sebagai seorang aktivis yang vokal dulu. Kita tahu memang Anda waktu itu salah satu bagian dari reformasi bangsa ini, pernah mengutarakan suara masyarakat secara nasional. Apa yang mendorong Anda menjadi seorang aktivis semasa kuliah? Dan bisa Anda cerita sedikit momen-momen itu? Baik, Abang Anda Paslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bisa didekatkan sedikit aja. Selamat pagi menjelang siang pemirsa Start FM di mana saja berada. Mudah-mudahan hari ini kita sehat walafiat, sukses dalam aktivitas sehari-hari. Nah, terkait dengan tema yang dibawakan oleh radio yang kita cintai ini, dan Bang Paslah sudah sedikit memberikan informasi tentang memang waktu mahasiswa kita pada saat itu dituntut untuk tampil merespon persoalan bangsa pada saat itu yang memang sedang mengalami
krisis multidimensional, terutama krisis moneter pada saat itu yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Kemudian juga suatu pemerintahan yang memang kita lihat sudah perlu direformasi. Perlu pemerintahan baru karena pada saat itu kita lihat sudah jenuh terhadap gagasan-gagasan baru membangun bangsa, sehingga kita tampil bersama-sama secara spontan. Dan momentumnya pada saat itu di Sumatera Utara, di Medan pada saat itu kami termasuk yang memimpin aksi-aksi itu. Dan mudah-mudahan dari suasana yang betul-betul secara nasional juga mendukung masyarakat, mudah-mudahan pemerintahan pada saat itu memahami keinginan publik, keinginan rakyat, sehingga berubahlah pemerintahan. Itu cita-cita masa lalu itu. Nah, jadi nilai latar belakangnya karena itu tadi, semangat bagaimana negara kita ini ya kan semakin baik, munculnya gagasan-gagasan baru, sebagaimana negara-negara lain juga sedang berpacu mencapai tujuan nasionalnya gitu. Oke, itu kan secara nasional gitu. Tapi bersamaan juga di masa reformasi itu muncul lahirnya pemekaran kabupaten baru, masuk Mandailing Natal gitu ya. Anda juga dikenal pada saat awal berdirinya Kabupaten Natal ini sangat vokal sekali mengkritisi pemerintah, sangat vokal sekali memberikan perlawanan bagi perjalanan pemerintahan yang tidak sesuai dengan itu. Boleh cerita kenapa bisa seperti itu? Ya, salah satu buah dari reformasi itu adalah diundangkannya otonomi daerah. Nah, tentu kita pada saat itu sebagai mahasiswa baik secara nasional, secara regional maupun lokal kita juga harus memberikan kontribusi. Kira-kira seperti apa sebenarnya cita-cita reformasi itu? Tentu itu diwujudkan ke daerah kita. Dan pada saat itu juga kawan-kawan, adik-adik kita juga berharap daerah kita juga bisa kita berikan semacam gagasan-gagasan baru di dalam membangun daerah itu. Itu dia sebenarnya, Bang Kaslah. Oke. Nah, apa yang dirasakan pada saat itu? Dorongan yang kuat itu ya? Dorongan luar biasa. Jadi pada saat itu energi itu luar biasa. Pada saat mahasiswa kan begitu. Dan idealisme itu luar biasa. Sehingga terkadang seakan-akan ini terjadi semacam ini kan begitu, kontroversi kan gitu. Gitu ya. Ini ada apa mahasiswa kok begitu gencar? Ada apa sesuatu? Apakah kepentingan pribadi, kepentingan kelompok? Memang kepentingan besar begitu. Jadi ini tentu sesuatu yang lumrah kan gitu. Nah, apalagi bupatinya pada saat itu juga terakhir memahami aspirasi-aspirasi yang berkembang itu, dan terakhir ya dengan yang istilah Bang Paslah tadi itu sikap kritis itu terakhir memang memperoleh tempat. Sehingga pada saat itu Bupati Madinah Pak Amrul Daulae meresponnya itu ya dengan merangkul gagasan-gagasan itu, sehingga pada saat itu sama-sama kita dan bersama yang lain juga bagaimana membangun gagasan-gagasan perubahan di Madinah itu begitu. Oke. Momen apa yang tidak terlupakan pada saat itu? Ya, pada saat itu saya sempat di penjara. Di penjara. Oleh siapa? Jadi pada saat itu kan setelah isu nasional ya, muncul isu regional judi ya. Judi itu luar biasa. Kenapa kita itu judinya termasuk judi togel itu ya? Semua jenis judi yang memang pada saat itu dikelola oleh sebuah mafia besar yang tidak tersentuh oleh hukum. Malah oknum-oknum penegak hukum pun menjadikan itu sebagai komoditi. Nah, jadi tentu sebagai tindak lanjut gagasan-gagasan reformasi, kita juga harus tampil di dalam mengkritisi itu. Pada saat itu pihak penegak hukum belum siap karena mungkin sudah terlanjur menikmati oknum-oknum itu, sehingga ini dianggap sebagai sesuatu yang harus
yang harus dikriminalisasi, itu maaf loh, dikriminalisasi. Memang sudah dulu dikriminalisasi itu sudah ada, sehingga kita ditangkap, ditahan. Tapi semua orang protes ya. Sehingga dengan terpaksa Kapolda pada saat itu menangguhkan penahanan. Tapi persidangan terus jalan. Anda diproses sampai persidangan terus. Kita tidak mau juga itu mengambangkan begitu, sehingga diputus tidak ditahan gitu. Tidak ditahan ya. Artinya dia ikrah lah. Dia sudah inkrah, sudah apa semua. Jadi nah itu pengalaman yang sangat berharga, tapi terakhir ada hikmahnya. Sehingga saya memahami sebenarnya bagaimana kehidupan penjara. Kenapa orang-orang di penjara, kenapa banyak juga dilema masyarakat itu begitu keluar juga malah makin jahat. Ada yang makin baik begitu. Jadi banyak pelan, dan bahkan saya menjadi imam sholat di situ kan gitu. Anda waktu itu memang sangat terkenal cukup berani merongrong mafia itu. Ya, karena memang harus ada keberanian. Untuk menyampaikan sesuatu yang kita anggap benar itu harus itu yang pertama, keberanian. Berpikir nggak waktu itu resikonya? Ya sudah pasti. Tapi kan karena kita juga sebagai umat beragama, kita harus yakin pertolongan Allah itu akan datang ketika memang kita niat tulus dan baik, konsisten dan tahan uji. Itu yang jarang sekarang, tahan uji. Ujian yang berat itu bukan ancaman. Ujian yang berat itu adalah tawaran-tawaran. Tawaran itu. Ini yang tidak benteng yang begini yang rapuh sekarang di aktivis-aktivis ini. Rapuh sekali. Pernah mengalami itu? Pernah mengalami. Sampai di Madinah pun saya sering. Tawaran. Termasuk waktu Pak Bupati sudah PLT. Saya panggil itu PT M3. Kalian urus perizinan, saya akan bantu ke Bupati supaya kalian jangan jadi sapi perahan sekarang. Tapi bagi kalian saham ke pemerintah daerah supaya pemerintah daerah kuat anggaran untuk meningkatkan masyarakat ini. Malah saya ditologis gope uang. Jangan nilai saya dengan ini. Judi apa lagi? Judi itu yang omset yang ratusan miliar itu. Yang waktu itu yang melawan mafia ini. Itu, jadi itu juga ada tawaran. Yang ujian itu bukan ancaman, tawaran. Ya. Tentu saya tolak. Dan semua orang tahu itu. Dan itu lebih berat. Lebih berat. Jadi yang mengancam itu bukan fisik, tapi uang itu, mental kita begitu. Dan tidak bisa. Kalau yang begitu tidak bisa kita bayar kan. Yang bisa kita bayar ketika kita beli rumah kita, itu kita bisa dibayar. Kalau rumah nanti ada. Betul. Ada ininya ya. Oke, nah sebelum menjadi pengusaha, Anda sekarang kan banting setir kalau pakai istilah yang sedikit radikal lah. Dari seorang aktivis menjadi politisi. Nah, terakhir ini Anda banting setir menjadi pengusaha seperti sekarang ini. Anda dikenal sebagai seorang aktivis yang vokal, kemudian yang mendorong Anda menjadi seorang aktivis juga sudah disampaikan tadi. Nah, roda kehidupan terus berputar dan membawa Anda menjadi seorang dosen ya. Dosen, selama menjadi dosen pernah nggak di demo gitu? Biasanya memang tukang demo kan jarang di demo itu. Jarang di demo. Jadi waktu sebagai akademisi memang itu suatu pengabdian juga ya. Tapi sebenarnya saya lebih banyak itu pengabdian di masyarakatnya. Mengajar di depan kelas itu hanya beberapa kali. Lebih banyak saya bagaimana memberikan saran-saran juga ke pimpinan di perguruan tinggi saya dulu, bagaimana membangun perguruan tinggi yang baik dan benar, yang bermanfaat bagi cita-cita reformasi itu juga, sehingga masyarakat kita ini betul-betul merasakan apa yang direncanakan, dilaksanakan oleh pemerintah ini kan begitu. Berarti belum pernah ya merasakan menjadi objek dikritik gitu ya? Kalau dikritik udah pasti. Udah pasti ya. Di media sosial juga Anda sering dikritik. Sering dikritik. Jadi sering kuat juga Anda menghadapi kritikan yang keras itu. Kadang-kadang memang itu jadi obat bagi saya begitu. Obat. Jadi memang harus kadang-kadang harus ada perdebatan. Ini harus diskusi ya. Tapi kalau saya lihat ini kawan diskusi ini tidak bisa diberikan dan tidak sehat, tidak nyambung. Ya sudah, kita tinggalkan kan gitu. Kan diblokir ya.
Oke. Ada 1-2 ada juga kan gitu. Nah, dulu ya. Ya. Begitu kabupaten, nama Anda Sesentero Mandailing Natal ini dikenal orang. Ya. Ada Irwan Daulay, kemudian ada apa namanya tuh? Ya. Institusi yang Anda bangun ya. Ya. Waktu itu kan banyak Madinah Center ada, kemudian gerakan pemantau itu ada gitu ya. Ya. Setelah itu Anda menjadi bagian dari pemerintahan. Ya. Birokrasi Anda juga diberi kepercayaan Ya. itu oleh Pak Amru Daulay sebagai staf khusus. Ya. Anda masih sangat muda waktu itu. Ya. Udah menikah belum kan? Waktu Belum. itu? Ya. Belum menikah. Bagaimana Anda bisa di posisi itu? Padahal saat itu kalau tidak salah ya belum menjadi seorang PNS juga. Belum. Iya. Apa yang bisa Anda ceritakan? Saya pun kaget begitu luar biasanya kepercayaan dan keyakinan Pak Amru pada saat itu untuk menjabat posisi itu. 3 tahun saya staf ahli, 4 tahun staf khusus. Nah, umur 29 tahun, mestinya ini posisi untuk eselon 2, PNS minimal golongan 4A kan gitu. Nah, itu semua tidak diapakan beliau. Karena pada saat itu mungkin beliau melihat ada sisi-sisi yang tidak bisa dikerjakan dengan optimal oleh SKPD atau OPD-nya kan begitu. Nah, dilihat beliau mungkin di sisi itu mungkin bisa saya bisa menuju tugas itu, dan alhamdulillah memang saya laksanakan karena tetap dasar keikhlasan dan saya belajar terus. Belajar terus, tidak memang berhenti belajar, itu suatu harus terus kita belajar gitu. Itu yang moto saya sebenarnya. Apa yang disampaikan pada saat Anda menjadi seorang staf ahli yang sangat mendasar waktu itu? Masih ingat? Pada saat itu begini, di awal itu saya kan diminta beliau untuk ikut tes di KPU. Nah, ternyata dalam proses itu saya lihat memang ini ada suatu ganjalan. Saya sampaikan ke beliau 3 hari hubungan, nampaknya ini tidak akan lolos, saya bilang. Kenapa? Lolos karena ada sesuatu kekuatan yang lain yang memang pada saat itu sangat dekat dengan orang-orang KPU di provinsi untuk melakukan. Sementara beliau sangat ingin saya di situ. Beliau kan kalau sudah ada suatu keinginan luar biasa gigih sekali. Saya sampaikan sudah maksimal urusan. Nah, jadi tidak jadi sehingga beliau mengangkat itu. Tidak tanggung-tanggung, di SK itu staf ahli Bupati Madinah bidang sosial, politik, hukum dan keamanan. Berat sekali ya? Berat sekali dari sisi nama. Tapi tentu karena tadi kita harus mempelajari semua apa keinginan-keinginan Bupati ini, apa keinginan-keinginan dari permasalahan itu. Dari situ kita belajar. Sehingga alhamdulillah setiap masalah yang ditanggung jawabi, insya Allah dapat kita tuntaskan gitu. Dan itu persoalan-persoalan yang sangat rumit. Selalu yang sangat rumit. Tawaran itu yang menjadi staf ahli, staf khusus itu, apakah itu tidak bagian dari ujian yang Anda lakukan? Ujian itu yang maksudnya tawaran Anda supaya tidak mengkritisi lagi, tidak bagian dari oposisi dari pemerintahan saat itu. Karena itu, apakah itu? Pendapat Anda itu bagian dari tawaran dari Pak Bupati, atau memang ada kapasitas Anda untuk menjadi seorang staf khusus? Pada saat itu memang saya kan terus ditawari supaya berhenti mengkritisi. Saya tetap konsisten ya. Namun beliau tentu dalam perjalanan itu mungkin merasa perlu merubah strategi. Jangan menawari anak-anak ini berhenti mengkritisi. Beri ruang untuk berekspresi. Sehingga dari situlah ketemu kita dengan komitmen sama-sama membangun Madinah. Itu yang ditawarkan beliau. Oke, ada gagasan kalian, ada kader-kader kalian, saya siap. Makanya saya waktu itu punya hak untuk merekomendasikan katakanlah sarjana-sarjana Madinah untuk masuk ke pemerintahan ini yang memang, dan sekarang mudah-mudahan saya lihat sudah eselon 2 rata-rata lumayan bagus, tapi masih perlu pemindahan-pemindahan kan begitu. Karena kadang-kadang terdistorsi oleh sistem yang ada kan begitu. Kemudian kepemimpinan yang berubah terus ya. Terus. Itu memang fluktuasi dari seorang PNS gitu ya. Makanya Anda keluar dari PNS gitu kan? Saya keluar dari PNS pasca kekalahan Pilkada Madinah 2010 kan begitu. Sakitnya tuh di sini gitu kan. Jadi banyak hikmah ya, yang saya dapatkan di situ, dan
memang terakhir dari sanalah saya belajar makna hidup. Makna hidup ya. Dan filosofi hidup. Apa sebenarnya hidup ini? Untuk apa dan mau kemana kan gitu. Ya. Sehingga saya harus memutuskan dua hal, kembali ke kampus atau masuk ke dunia usaha kan gitu. Sehingga alhamdulillah saya putuskan masuk ke dunia yang sebelumnya saya tidak kenal gitu. Sama sekali Anda tidak punya latar belakang tidak punya latar belakang. Selain dulu saya pernah menjajakan anekanya Pak Wakil Bupati kita kan gitu. Berarti itu masih SD dulu. Masih SD dulu. Apa kenangan yang indah itu? Anda berusahanya di situ ya? Iya, saya jual buah-buahan juga, jual kipang juga, lari-lari mengejar bus kan gitu kan. Begitu sudah SMP, SMA, saya membantu orang tua ke sawah, saya menderes kan gitu kan gitu. Jadi memang hidup itu dari awal memang sudah keras dan radikal kan gitu. Radikal sekali. Jadi itu yang membentuk barangkali cara berpikir kita kan begitu. Oke. Nanti kita akan mengulik bagaimana sebenarnya peranan keluarga dalam kehidupan Anda. Termasuk pendamping Anda, setuju nggak semua langkah-langkah yang Anda lakukan ini gitu kan. Nah, Anda pada saat itu menjadi, tentu ya tadi sudah bercerita memang mempunyai kehidupan yang mapan ya waktu itu. Kemudian apa yang mendorong Anda ikut-ikutan ambil bagian dalam dunia politik sampai mencalonkan diri menjadi bupati. Di samping tadi makna hikmah itu, tapi apa yang mendorong Anda? Padahal itu kehidupan itu mapan dari sisi ekonomi juga, tapi Anda beranikan diri untuk mencalonkan diri menjadi calon bupati. Banyak gagasan-gagasan yang masih berjalan di masa Pak Amrur itu, termasuk membangun industri di Pantai Barat itu. Industri besar Pantai Barat itu. Di hilir. Karena beliau sudah merintis namanya lahirnya perkumpulan besar. Nah, dari sisi lokasi ini sangat jauh dari katakanlah pelabuhan, kemudian refinerinya, pabrik-pabriknya. Sehingga Madinah harus punya kawasan industri. Kemudian juga bagaimana juga pertumbuhan ekonomi Madinah pada saat itu memang harus dikejar. Karena jauh di bawah oleh kabupaten lain. Kemudian di sisi lain potensinya yang luar biasa itu, saya di situ belajar. Waktu sama Pak Amrur, kemana saya dibawanya, saya belajar. Ternyata luar biasa potensi itu. Dan ini harus dilanjutkan. Pada saat itu Pak Anip dengan Pak Amrur sudah sepakat, itu harus maju. Pada saat itu saya teringat masih prajabatan itu. Prajabatan waktu dosen kan gitu. Di telepon mereka, Irwan harus maju, kami dukung gitu. Harus ada yang melanjutkan ini. Tentu namanya membangun daerah itu harus siapkan gitu. Tapi belakangan mereka pecah sehingga saya pun tinggal di Dekna Bagasi kan gitu. Tapi tetap lanjut. Itu dia. Kata orang Mendeling togu-togu nina pajat. Tapi waktu itu ada juga calonnya Pak Amrur kan, Pak Arsad juga. Ada, karena itu tadi pertimbangan berikutnya karena Pak Anip sudah mundur, pecah 3 ini. Tapi lucunya begitu selesai pilkada, sorenya ketemu mereka. Telepon lagi dua-dua. Lupakan yang kita harus bersatu. Kita harus ke MK katanya. Ya silakan aja, saya kan oke saja Pak, saya bilang. Disitulah makna itulah yang membuat Anda lebih mapan gitu ya. Nah jadi ternyata begini, hikmah yang saya dapat dari situ adalah ternyata beginilah birokrasi itu. Beginilah pemerintahan itu. Beginilah politik itu begitu. Sehingga dari situlah saya belajar Islam. Apa rupanya kata Allah tentang hal-hal yang tadi kan begitu, tentang politik, tentang birokrasi, tentang ekonomi segala macam. Nah dari situ belajar menggali Al-Quran itu. Saya membeli literatur. Saya mencoba mengkelilingi dunia. Kenapa negara ini maju, kenapa miskin? Saya pelajari dari sistemnya, dari karakter masyarakatnya, dari pemerintahannya, kebijakan publiknya kan gitu. Dan saya kuliah juga S2. Ekonomi pembangunan, antropologi. Tapi saya tidak pernah tamat. 2 semester saja sudah bisa saya pahami filosofi ilmunya. Saya tinggal beli buku. Saya belajar melalui media sosial, belajar backpacker. Disitulah dukungan istri luar biasa. Pada saat kita sulit,
dukungan istri itu luar biasa. Ya, nanti kita ulik itu ya. Nah, setelah itu dari makna yang dirasakan politik, bagaimana sih sebenarnya Anda melihat percaturan politik Madinah ini, apalagi dalam menyongsong 2020 ini? Ya, ini rejim politik kita ini kan nasional ya. Nasional. Artinya tidak terlepas dari nasional. Ya, sistemnya. Nah, kalau sistemnya masih seperti ini, saringannya masih seperti ini, nah kemudian partai politik itu tidak selektif, kemudian masyarakatnya juga, pemilihnya juga pragmatis dan diberikan keleluasaan memilih terhadap orang yang memang tidak dilatih untuk memilih seperti apa yang benar. Ini tidak akan banyak berubah begitu. Jadi sehingga akhirnya kenapa saya memilih jadi pengusaha? Ternyata jadi pengusaha ini pun bisa mempengaruhi politik dan mempengaruhi jalannya program-program pembangunan ekonomi itu. Malah sebenarnya ini harus dipacu. Istilah saya temukan tidak harus jadi bupati, gubernur, presiden. Jadi pengusaha itu ternyata menjadi pilar utama pembangunan ekonomi itu, dan itu terbukti di negara-negara maju. Bukan institusi-institusi pemerintah yang diperkuat, bukan, tapi institusi swasta ini kan. Ya dari data kita lihat terakhir, kita masih belum memenuhi standar jumlah pengusaha secara nasional. Kita masih 2%. 2% ya? Standar itu minimal 4%. Singapura 7%, Malaysia 4, sekian. Jepang juga tinggi ya? Jepang tinggi. Jadi saya beberapa kali ke Jepang, ke sawah-sawahnya juga saya lihat. Saya kan suka jalan-jalan untuk belajar, karena ada 9 dalam Al-Quran perintah untuk melakukan perjalanan di muka bumi. Termasuk perjalanan ini? Termasuk perjalanan, ya kemana-mana lah kan begitu. Nah, realita politik Madinah kita ini bagaimana? Itu tadi sistem gitu. Apa yang harus kita lakukan supaya dalam perolehan kedaulatan pada rakyat itu yang diberikan seluas-luasnya itu ada proses pembelajaran yang dimaksud seperti apa supaya masyarakat kita ini kan demokrasi kita ini saya anggap ini rutinitas belaka saja. Ini seremoni. Rutinitas belaka. Yang dirancang secara seremonial. Nah, kalau masih begini sistemnya tidak banyak berubah. Makanya seorang kepala daerah harus bisa melakukan inovasi dan kreativitas. Tidak lagi berpatokan kepada APBD itu yang memang ini sangat kaku betul. Nah, sedikit saja nanti ada diskresi, ini menjadi sumber persoalan sampai akhirnya menjadi masalah besar. Karena ini tarikan politik di Indonesia ini lebih kuat daripada tarikan yang lainnya, hukum, ekonomi. Jadi karena terlalu kuat politik itu, sehingga terganggu semua aspek, termasuk pembangunan ekonomi, penegakan hukum. Ya contoh, hari ini KPK itu betul-betul lemah karena tarikan politik itu yang sangat luar biasa. Apalagi yang dalam salah satu partai politik pemenang juga itu. Pemenang juga dan penguasa itu. Nah, jadi makanya hanya dengan pembangunan ekonomi ini, pembangunan institusi bisnis. Inilah satu-satunya cara membangun negara ini ke depan gitu. Ya. Makasih Adinda Irwan Daulay. Kehidupan tak jarang membawa manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Masa depan adalah rahasia. Kita melihat bagaimana Irwan Daulay bermetamorfosis dari satu profesi ke profesi lainnya. Namun semua itu tentu butuh keteguhan dan keyakinan yang kuat. Lalu bagaimana seorang Irwan Daulay menjalani kehidupannya? Kita akan kembali berbincang selepas pariwara berikut ini. Tetap di Ruang Paslah. 102.6